Quran surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Kemudian setelah ditegaskan zalim orang-orang yang menghalangi tempat beribadah kepada Allah, apatah lagi menghancurkan dan merusakkannya. Dijelaskan lagi tentang hakikat ibadah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Ahli tafsir Al-Jalal menafsirkan demikian. Maka kepunyaan Allah lah seluruh jagat ini. Sebab di mana-mana ada timur dan di mana-mana ada barat. Apabila kita tegak menghadap ketetapan matahari terbit masyrik, maka yang di belakang kita adalah barat, yang di kanan kita adalah selatan, dan di kiri kita adalah utara. Maka kemana jua pun kamu menghadap, di sana pun ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas, lagi maha mengetahui. Inilah hikmah yang sebenarnya. Kemanapun kita menghadap muka ketika beribadah kepada Allah. Ketika sholat pun, asal hati telah dihadapkan kepada Allah. Terimalah ibadah itu oleh Allah. Sebab timur dan barat, utara ataupun selatan, Allah jua yang empunya. Memang kemudiannya telah diatur oleh Rasulullah dengan perintah firman Allah menentukan Ka'bah Masjidil Haram sebagai kiblat tetap. Namun sekali-kali ketika hari sangat gelap misalnya, sehingga kita tidak tahu arah kiblat kemanapun saja muka terhadap, sah jualah sholat kita, asal hati khusyuk. Malahan kalau hati tidak khusyuk terhadap wajah Allah, walaupun telah menghadap ke kiblat Masjidil Haram, belum juga tentu salat itu akan diterima Allah. Imam Ghazali berpendirian, tidak sah salat kalau tidak khusyuk. Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, filsuf dan sufi yang terkenal itu, pernah menyatakan, pendirian bahwa menghadap kiblat menurut pahamnya bukanlah syarat sah salat. Tetapi karena telah ijma atau sepaham seluruh ulama menyatakan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah salat, dia pun tidak mau berpacul atau memisahkan diri dari ijma itu. Ayat ini dapatlah menimbulkan paham bahwasanya yang teramat penting yang menjadi inti sejati daripada salat ialah khusyuk menghadap ke wajah Allah. Adapun menghadap kiblat ke Ka'bah dalam sholat adalah wajib dituruti karena perintah yang nyata yang kelak kita akan sampai kepada penafsirannya beberapa ayat lagi. Dan ayat 115 ini tetap berlaku kuasanya di malam sangat gelap sehingga kita tidak tahu di mana kiblat. Atau kita sedang di atas kapal udara yang menuju ke satu tujuan, bukan menjuruskan ke Ka'bah. Sesungguhnya maha luaslah Allah. Allah itu. Dia ada di mana-mana dan maha mengetahui akan kepatuhan hati hamba-hambanya sekalian. Ketika menafsirkan ayat 106 tentang nasik dan mansuk, telah kita bayangkan juga khilafiyah ulama tentang adakah atau tidak suatu hukum yang mansuk di dalam Al-Quran. Adakah satu ayat yang ditulisnya masih ada, tetapi hukumnya tidak berlaku lagi? Maka ayat 115 ini menjadi salah satu khilafiyah tentang adanya nasik dan mansuk. Golongan yang mengatakan adanya nasik dan mansuk mengatakan bahwa ayat 15 ini telah mansuk sebab kemudiannya telah datang ayat 144 dan 149 dan 150 yang menentukan Masjidil Haram sebagai kiblat. Maka dengan demikian tidaklah sah lagi
menghadapkan sholat ke penjuru yang lain kecuali Masjidil Haram dan kecuali kalau tidak tahu arah kiblat. Menurut suatu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim, dan dia berkata riwayat ini sahih, dan Al-Baihaqi di dalam sunannya dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, yang mula-mula sekali dimansukkan dari Al-Quran menurut ingatan kita, tetapi Allah yang lebih tahu, wallahu alam, ialah urusan kiblat. Allah telah berfirman, kepunyaan Allah lah masyrik dan maghrib, dan seterusnya sebagai tersebut di dalam ayat, maka menghadaplah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholatlah dia menghadap ke Baitul Maqdis dan ditinggalkannya Baitul Atiq, dan dengan demikian dimansukkanlah ayat ini. Lalu dibaca oleh Ibnu Abbas, dan dari mana saja engkau datang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ayat 149 atau ayat 150. Akan tetapi, golongan yang mempertahankan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada hukum yang mansukh, menyatakan bahwa di dalam ayat ini pun tidak terdapat mansukh, sebab isi ayat 115 ini tetap berlaku. Menurut mereka, tetaplah kemana saja pun kita menghadap muka, namun di sana tetap ada wajah Allah. Perintah menghadapkan muka kepada Ka'bah tetap berlaku untuk mempersatukan seluruh kiblat kaum muslimin. Jangan sampai mereka berpecah belah, berkiblat sebanyak mereka, terutama di dalam sholat yang wajib 5 waktu. Apalagi ada pula sebuah riwayat yang dirawikan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul bin Humaid dan Muslim dan Tirmizi dan Nasa'i dan lain-lain yang diterima dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah pernah sholat di atas kendaraannya, yaitu sholat tatawu, sholat sunnah. Kemana saja tunggangannya itu menghadapkannya. Lalu Ibnu Umar membaca ayat, kemana jua pun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Ayat 115 ini. Dan dia berkata, pada keadaan seperti inilah ayat ini diturunkan. Dikuatkan pula oleh suatu riwayat yang dirawikan oleh Bukhari yang diterima dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW pernah sholat di atas tunggangannya menghadap ke timur. Tetapi apabila dia akan sholat yang maktubat, yang 5 waktu, beliau pun turun dan menghadaplah beliau ke kiblat lalu sholat. Dan ada pula sebuah hadis yang dirawikan oleh Abdul bin Muhaim, Ibnu Abbas, Ibnu Jarir dan lain-lain, dan diriwayatkan pula oleh Tirmizi. Meskipun Tirmizi ini mengatakan doif, yang diterima dari sahabat Nabi Amir bin Rabi'ah, bahwa Amir bin Rabi'ah ini pernah bersama banyak sahabat Nabi berjalan mengiringkan beliau dalam satu perjalanan. Malam sangat gelap, lalu datang waktu sholat. Mereka pun turun sholat. Ada orang yang pergi ke atas batu dan sholat di sana. Setelah hari siang, ternyata bahwa mereka sholat tadi malam itu tidak menghadap tepat arah kiblat. Lalu disampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Kepunyaan Allah masyrik dan maghrib. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, telah berlaku sholat kamu. Artinya sah sholat itu, tak perlu diulang. Dengan alasan yang demikian, segolongan yang mengatakan tidak ada nasik, tidak ada mansuk, menguatkan bahwa ayat 115 tidak mansuk. Walaupun pada riwayat yang diterima dari Amir bin Robrah, ini seakan-akan tampak bahwa ayat 115 kemudian turun daripada ayat 144 dan 149